Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati manusia, itulah yang menyertai kita sekalian untuk mendengarkan, menerima kebenaran firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Pada minggu ke-10 setelah Trinitatis ini, firman Tuhan bagi kita yang tertulis pada Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat 5. Kita baca secara bergantian. Demikian bunyi natsnya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu ini kita disuguhkan dengan topik menjadi berkat di dalam Tuhan. Menjadi berkat di dalam Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita katakan berkat? Atau kita memiliki suatu tanda bahwa ini berkat, sedangkan yang di sana itu kutuk. Yang seperti ini yang diberkati, yang seperti di sana yang terkutuk. Orang yang memiliki sesuatu hal yang dipakai dengan penilaian atau mindsetnya manusia, bahkan menggunakan mindset sesuai dengan style zaman, maka kita berani menjudge yang ini diberkati, yang di sana tidak. Dan terkadang kita mau melihat sungguh enak kehidupan orang-orang yang memiliki harta yang tidak habis-habisnya 7 keturunan, padahal hasilnya dari korupsi. Terkadang kita iri melihat orang-orang yang memiliki banyak hal yang diambilnya atau dia peroleh dengan jalan kejahatan. Lalu kita menderita gara-gara itu. Kita merasa bahwa kita tidak diberkati, sedangkan orang-orang jahat itu diberkati. Akhirnya banyak yang jatuh ke pemahaman fatalisme, yang lebih memilih dia jauh dari Tuhan, dekat kepada si jahat, supaya dia halal untuk melakukan sesuatu
untuk mencapai sesuatu hal yang dia anggap sesuai dengan mindsetnya adalah berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Yusuf adalah kisah yang paradoks. Dia anak yang dikasihi oleh bapaknya, sekaligus anak yang dibenci saudaranya. Ya, si Yusuf itu sendiri dia dikasihi, sekaligus dibenci. Apa yang dikatakan oleh ayahnya dia kerjakan. Bahkan ayahnya membuat satu baju yang begitu indah, atau yang disebut baju yang maha indah, jubah yang maha indah, yang dipakaikan kepada Yusuf, sedangkan saudaranya yang lain kan. Lalu orang hanya mengatakan bahwa saudaranya cemburu. Cemburunya melihat yang baik, ya. Dia nggak suka melihat Yusuf memperoleh kebaikan. Di dalam diri seseorang, kalau kita merasakan kita dikasihi, sekaligus kita juga memperoleh kebencian, itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus berjalan, menjalani kehidupan kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki, sebagaimana yang bisa kita lihat pada Yusuf itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan terlalu fokus kepada kebencian itu, tetapi fokuslah kepada kasih. Jangan terlalu fokus engkau memelihara kebencianmu juga kepada orang lain seperti Yusuf. Walaupun saudaranya membencinya, tetapi dia tidak membencinya. Dia di situ sudah menjadi berkat. Berkat bagi orang tuanya Yakub dan juga Rahel ibunya. Berkat juga bagi saudaranya. Berkat bagi yang mengasihi dia, berkat bagi yang membenci dia. Yusuf menjadi berkat, walau dia merasakan kasih, walau dia merasakan kebencian. Kalau kita orang percaya yang disebut hidup di dalam Tuhan, mana lebih senang, dikasihi apa dibenci? Dikasihi. Mana lebih senang, kita dikasihi semua atau dibenci sebagian? Atau saya perkecil, mana lebih kita senangi atau kita sukai? Disukai oleh semua, tetapi dibenci sedikit orang. Mana paling kita senang? Dikasih semua. Ragu-ragu kan? Mungkin kita mengerti, tapi kita susah mengungkapkannya. Takutku, kita susah mengungkapkannya karena kita kurang mengerti. Kenapa saya tanyakan demikian? Banyak orang mau disenangi, dikasihi, dicintai. Semua orang kalau bisa menyenangi, dan semua makhluk mau menyenangi dia. Pertanyaannya, kalau kita disenangi iblis, kita siapa? Kalau kita dikasih iblis, dicintai iblis, iblis itu suka sekali sama kita. Iblisnya sedikit. Manusia banyak yang suka juga sama kita. Ya, bagaimana kira-kira? Mau disenangi semua orang?
Mau disenangi si Sambo? Mau? Mau lah, kenapa enggak? Daripada ditembak. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf itu memiliki paradok kedua di dalam kehidupannya. Ya, dia orang yang paling menyedihkan, menjadi budak, bahkan menjadi budak belian. Tapi akhirnya dia orang yang paling dihormati. Dia menjadi orang yang sangat hina, dina, ya, tidak berarti. Tetapi akhirnya dia menjadi seseorang yang dihargai, bahkan dijagai, biar jangan hilang, biar jangan lepas. Pada saat saudara-saudaranya menjual dia, Juda dan saudaranya yang lain, tetapi Ruben gak ikut, ya, beda di situ. Dia dijual kepada orang apa disebut? Orang apa? Ismail, ya, orang Ismail, saudagar. Betul, orang Ismail ini saudagar, ya, yang berdagang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, dan dia dijual kepada orang Ismail itu. Dia saat ini, orang Ismail ini juga menjual dia kepada orang Mesir. Itulah si Potifar, wakil raja Firaun. Pada masa itu, si Potifar ini mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, ya. Tetapi ketika dia sudah membeli Yusuf menjadi budaknya, dan dia melihat bahwa Tuhan memberkati Yusuf, bayangkan Potifar melihat Yusuf diberkati oleh Tuhan. Orang lain bisa melihat itu, walaupun dia tidak percaya. Tetapi dia bisa menunjukkan bahwasanya apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan oleh Yusuf, itu adalah bukti bahwa dia adalah orang yang diberkati. Orang yang sangat hina itu akhirnya dijagai oleh Potifar, bahkan diangkat oleh Potifar menjadi kepala pelayannya, kepala para budaknya, diangkat juga menjadi kepala rumah tangga, diberi kuasa atas segala rumahnya. Luar biasa, seorang budak diberikan demikian. Padahal pada saat itu seorang budak itu tidak ada harganya. Bahkan terkadang burung telukur lebih berharga. Bahkan sendal sebelah lebih berharga daripada budak belian. Sendal kita contohnya satu digigit si gagak Turut, si gagak Solo, kan? Mampu masih ada, tinggallah satu ini disimpan-simpan di depan pintu. Hilang, yang ambil budak. Anjingnya nggak dia apain, budak jadi siksa. Lebih berharga daripada selop atau sendal sebelah. Itulah budak pada zaman itu. Sangat-sangat rendah dan direndahkan. Tapi apa kunci dari kehidupan Yusuf yang bisa kita lihat? Yusuf itu seorang yang setia. Yusuf itu seorang yang setia terhadap apa yang dia anggap benar. Setia melakukan segala sesuatu dari potensinya. Seperti Rafflesia Chambersingas, RCS
datang ke HKI sudah memberikan berkah. Gak tahu hanya saya tadi yang keluar air mata mendengar nyanyian. Ya, luar biasa. Tapi apakah orang yang keluar air matanya itu nggak merasa diberkati? Jangan salah. Terkadang kalau kita melihat salib Yesus itu benar, karena kasih salibnya, karena kasih Yesus yang disalib itulah, itu semua anugerah dari Tuhan. Tanpa itu kita nggak ada apa-apanya. Benar. Itulah mukjizat Tuhan yang dianggap hina oleh dunia ini. Kalau dunia ini melihat penyaliban itu adalah kehinaan, penyaliban itu perlu dihindarkan, tapi Yesus enggak, jalan terus walau itu bukit Golgota tempat dia disalib. Bahkan salib ini dipikul-pikul, jalan terus walau tahu ada kesusahan di depan. Dia mau maju terus, naik terus, mendaki terus, mencapai kemuliaan. Itu yang ditunjukkan oleh Yusuf. Dia tidak mau dikalahkan oleh kehinaan itu, tidak mau dikalahkan oleh penderitaan itu. Dia mau menjadi berkat walau dia pada saat berada pada titik minus, di bawah nol. Dia mau menjadi berkat. Pertanyaannya Bapak Ibu, pernahkah kita berkata kepada diri kita, aku Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi gereja. Aku Tuhan mau menolong orang-orang yang susah untuk mewujudkan kasih-Mu. Tetapi beri dulu aku kekayaan. Ada begitu? Lalu pelan-pelan suara kalian Bapak Ibu. Bagaimana? Menjadi berkat itu harus menjadi Firaun? Gak bisa menjadi budak? Itu yang mau ditunjukkan. Menjadi berkat itu harusnya menjadi Potifar, nggak bisa menjadi Yusuf. Ataukah kita harus seperti jabatan mereka dulu, baru kita mengatakan, baru kita diberkati? Kalau ditanyakan, semua diberkati? Semua. Berkat Tuhan itu banyak apa sedikit? Banyak, melimpah. Kidung Jemaat mengatakan begitu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, maka kau niscaya akan kagum olehnya. Ya, tidak terhitung Bapak Ibu. Kita bernapas saya sekarang ini udah berkat Tuhan. Ya, jalan aja sendiri bisa berkat Tuhan. Merasakan angin ini pun yang begitu bagaimana, berkat Tuhan. Masih bisa merasakan panasnya sekarang cuaca, berkat Tuhan. Jangan kita bilang itu kutuk. Cepat-cepat kali kita mau dikutuk. Shalom. Tuhan mau mengutuk? Tuhan lebih suka kita dikutuk? Enggak kan? Karena firman Tuhan mengatakan Dia lebih senang kita ini bertobat, lalu kembali kepada jalan yang benar agar kita memperoleh keselamatan. Tuhan nggak mau kita ini ke dalam penghukuman itu. Shalom. Siapa mau jadi Firaun dulu baru bisa memberkati? Atau mau jadi Potifar dulu baru bisa memberkati? Enggak juga. Mau jadi Firaun, mau jadi Potifar, ya, mau jadi si Ruben yang berencana mau selamatkan si Yusuf, ya, tapi dia bisa menjadi berkat. Jadi jangan katakan aku menerima berkat sekian. Kan banyak.
hanya melihat materinya saja adalah berkat. Padahal dia tidak tahu setiap waktunya dia diberkati. Lalu bagaimana kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita? Kata kuncinya dari kehidupan Yusuf adalah bahwa dia yang diberkati Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dari pekerjaannya. Coba kalau kita mana lebih senang? Diberkati dulu baru menjadi berkat, atau memberkati biar diberkati? Kita tunggu-tunggu dulu berkat itu. Biarlah Tuhan yang menolongku. Tuhan gak nampak-nampak, kita nunggu-nunggu gitu. Tadi juga RCS, ada RCS Kids ya, tapi ada juga RCS Old ya. Sudah mau pensiun ya belum? Coba kalau mau menjadi berkat, sepanjang masih dia bisa berjalan, melangkahkan kakinya, langkahkanlah ya. Langkahkanlah, jangan menunggu-nunggu. Berkarya itu bukan karena dia sudah besar, sudah dewasa, enggak. Anak-anak banyak yang bisa berkarya. Bahkan yang juara lomba fisika juga ada anak-anak, enggak orang dewasa. Tapi orang dewasa bisa pengasuh, pengajar anak-anaknya. Jarang anak-anak bisa ngajari orang tuanya, karena orang tuanya lebih pintar. Siapa yang menjadi berkat? Semua bisa menjadi berkat. Kapanpun bisa menjadi berkat. Situasi senang dan susah pun kita bisa menjadi berkat. Ya. Shalom. Kita dikasihi Tuhan Bapak Ibu. Ya, amin. Kita disertai Tuhan Bapak Ibu. Berarti kalau yang di sini nggak perlu lagi berarti disampaikan khotbahnya. Kalau semua sudah merasa disertai Tuhan, benar kita disertai Tuhan. Kunci keberhasilan Yusuf di situ, karena dia disertai Tuhan. Kunci keberhasilan Yusuf. Adakah orang yang tidak disertai Tuhan? Kalau berkat, semua diberkati Tuhan. Pertanyaannya, adakah orang yang tidak disertai Tuhan? Shalom. Kalau para koruptor itu disertai Tuhan enggak? Nggak usah berdebat di situ Bapak Ibu. Nggak selesai. Ya. Para pencuri sendal itu disertai Tuhan. Iya, termasuk jika ada Solo, gitu. Jadi semua disertai Tuhan. Benar ya? Pada saat Yesus mengatakan, pergilah, aku akan menyertai kau senantiasa sampai akhir zaman. Itu kepada siapa disampaikan? Kapan Tuhan itu mengatakan kepada Firaun, Firaun, aku menyertai kau? Pernah? Atau Tuhan mengatakan, Herodes, aku menyertai kau? Pernah? Hei Pilatus, aku menyertai kau? Pernah? Shalom. Pernah? Gak tahu kita beda. Saya masih pakai LAI, Lembaga Kitab Indonesia. Semua orang disertai Tuhan? Mulai ragu-ragu.
Ya, gua suka ini. Oke. Lebih bagus kita ragu dulu lah, daripada merasa percaya ternyata enggak. Ya, semua disertai Tuhan. Semua yang mana? Yang mana satu? Yang mana dua? Semua diberkati Tuhan, belum tentu semua disertai Tuhan. Ingat, orang yang disertai Tuhan hanya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Walau semua bisa bernapas, itu berkat Tuhan. Walau semua merasakan suhu, dingin, panas, suam-suam kuku, semua merasakan terik mentari, sinar mentari, semua merasakan ada hembusan dari angin, semua merasakan itu. Semua masih berpijak di atas tanah yang diciptakan Tuhan ini. Semua masih bernaung di bawah langit ciptaan Tuhan ini. Apa yang tak diciptakan Tuhan? Semua diberkati Tuhan. Pertanyaannya, semua disertai Tuhan? Enggak. Sebab ketika semua disertai Tuhan, atau siapapun yang disertai Tuhan, maka dia akan berhasil. Berhasilnya di mana? Jangan kita bilang berhasil itu enak-enak. Enggak. Tapi berhasil hidup di dalam kebenaran Tuhan, berhasil senantiasa setia kepada Tuhan. Maka Tuhan memberkati pekerjaan tangan si Yusuf. Itu diberkati Tuhan pekerjaan tangannya. Di situ keberhasilan dia. Cukupkah itu? Tidak. Tuhan berkehendak menunjukkan melalui Yusuf dirinya. Ya. Jangan kita hanya berfokus kepada Yusuf, Bapak Ibu di sini, tapi kita mau fokus kepada Tuhan yang bekerja pada Yusuf. Ya, kita mau fokus kepada Tuhan yang berkenan dan menyertai Yusuf itu. Kita bukan Yusuf sentris, nanti jadi ada Hakai Yusuf. Ya, bukan. Terkadang bahaya juga kan, begitu-begitu. Tapi kita mau teosentris, kristosentris. Ya, artinya berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Kristus, berpusat kepada sumber kehidupan, yaitu Allah itu sendiri. Untuk itu, seperti Yusuf, dia setia hidup di dalam Tuhan itu, tidak mau melenceng walau sangat-sangat susah. Itu yang dimintakan kepada kita, baru kita menjadi berkat. Ya. Jadi menjadi berkat itu sendiri pun bukan ketika pada saat senang, tetapi menjadi berkatlah setiap saat. Baik itu pada saat senang, baik itu pada saat susah. Semua adalah waktu Tuhan memberkati dan waktu kita diberikan untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Biarlah kiranya melalui firman ini kita merasakan terus berkat kasih Tuhan ada setiap